Di belakang gue ini ada mobil sportsnya Audi. Nah, di video kali ini gue akan bahas seputar Audi TT 225 MK1 Quattro. Audi TT MK1 bukan sekedar mobil sport compact. Mobil ini adalah desain otomotif akhir 90-an yang sampai hari ini masih terlihat futuristik dan relevan. Ketika pertama kali diperkenalkan, Audi TT langsung mencuri perhatian dunia otomotif. Bukan karena tenaga besarnya, bukan karena harga murahnya, tapi karena desainnya yang benar-benar berbeda dari mobil lain pada masanya. Dan di antara semua varian Audi TT MK1, versi 225 Quattro yang saya review ini adalah varian yang paling diidamkan, lebih bertenaga, all-wheel drive, dan punya karakter yang jauh lebih agresif. Audi TT MK1 pertama kali diperkenalkan sebagai mobil konsep pada tahun 1995 dan hampir tanpa perubahan signifikan ketika masuk ke versi produksi massal. Desainnya mengusung filosofi Bauhaus, sebuah aliran desain Jerman yang menekankan kesederhanaan, fungsional, dan bentuk geometris. Ciri khas utama Audi TT MK1 yaitu memiliki siluet membulat di depan hingga belakang, fender yang gemuk, garis bodi yang clean tanpa lekukan berlebihan. Lalu pada bagian depan yang terlihat sangat simpel dengan lampu oval ikonik, grill kecil khas Audi era 90-an, dan bagian belakangnya yang sangat minimalis, lalu dengan lampu belakang yang sangat simpel. Pada awal produksinya, Audi TT sempat mengalami kontroversi karena mobil terasa tidak stabil saat kecepatan tinggi. Namun, Audi kemudian melakukan recall serta penyesuaian suspensi dan penambahan rear spoiler. Dan sejak itu, Audi TT menjadi mobil yang jauh lebih aman dan stabil. Audi TT 225 Quattro MK1 bukan mobil untuk semua orang, tapi bagi yang mengerti, ini adalah perpaduan sempurna antara desain, teknologi, dan performance. Mobil ini membuktikan bahwa semua mobil sport tidak harus terlihat agresif untuk bisa terasa cepat. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu mesin Audi TT 225 Quattro MK1. Mobil ini menggunakan mesin legendaris Audi 1800 turbo, 4 silinder dengan spesifikasi turbocharged dengan tenaga 225 horsepower serta torsi 280 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke sistem penggerak semua roda yang membuat mobil ini sangat stabil, terutama di tikungan dan kondisi jalan yang licin. Dengan akselerasi 0 hingga 100 km per jam berada di kisaran 6,4 detik yang untuk mobil akhir 90-an ini tergolong sangat cepat. Keunggulan utama versi 225 dibanding versi 180 adalah turbo yang lebih besar serta rem yang lebih besar. Audi TT 225 bukan mobil yang liar, tapi sangat presisi dan stabil, khas karakter mobil Jerman. Ketika masuk ke interior Audi TT MK1 langsung terasa berbeda. Interiornya benar-benar futuristik untuk zamannya. Dashboard yang memulat, tombol AC berbentuk bulat dengan aksen metal. Semua terasa seperti di dalam kokpit pesawat. Memiliki posisi duduk yang rendah, sporty, serta menghadap langsung ke pengemudi. Kursinya memberikan rasa nyaman untuk perjalanan jauh, tapi tetap terasa sporty. Untuk ukuran mobil sport compact, kabin mobil ini cukup lega. Namun kursi belakang lebih cocok untuk anak-anak atau membawa barang bawaan. Masuk ke bagian bagasi, Audi TT MK1 menawarkan ruang yang cukup praktis untuk ukuran sports coupe. Bagasinya mampu memuat koper kecil, tas perjalanan, atau perlengkapan harian tanpa masalah. Kursi belakang juga bisa dilipat, memberikan fleksibilitas ekstra, sebuah fitur yang jarang ditemukan pada mobil sport 2 pintu pada masanya. Saat ingin membuka tutup tangki bensin, kita biasanya cukup menarik tuas yang ada di bawah kursi pengemudi. Namun pada mobil Audi TT, posisinya ada di konsol tengah dan posisinya tertutup. Jadi teman-teman harus cari dan membuka konsol tengah yang ada di bawah dashboard. Mobil ini 2 pintu dan dimensinya pendek. Tapi ternyata dalamnya adalah 4-seater alias ada 2 baris. Nah, gue pengen coba nih. Kira-kira gimana di baris keduanya? Sini ikut gue. Ini udah gue kedepanin ya untuk masuk ya. Tinggi gue 178 cm. Yang cukup sulit masuknya. Mentok bro. Bayangin kalau ini dinaikin. Ini udah paling depan loh. Udah mentok. Dan kalau gue dibentokin gak bisa. Gak bisa ini gila. Ini 4-seater kayaknya gue di belakang buat bayi kayaknya ya. Nah ini posisi duduk nyetir gue.
Teman-teman bayangin kalau orang dengan tinggi seperti gua nyetir di depan, terus ada orang setinggi gua juga duduk di belakang. Betapa menyiksanya. Oke, ini posisi gua nyetir. Dimensinya ya kalau untuk penglihatan visibilitas ke depan itu cukup sempit ya, karena ini dari atas ini pilar atas ini nggak terlalu besar dan headroomnya itu ya kurang lebih sejengkal rapat ya, bukan sejengkal ini. Dan tadi gue udah nyobain di belakang. Nah ini posisi gue nyetir, ya kan? Bayangin orang setinggi gue duduk di belakang, itu akan sangat menyiksa. Keren sih, tapi gimana menurut teman-teman? Kira-kira worth ya untuk dimiliki? Yuk tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See ya!